Start na tayo? Cerita dimulai dengan seorang wanita yang bernama Joyce. Joyce adalah istri dari Marcus yang sedang sakit dan belum sadarkan diri karena koma. Saat itu ibu mertua Joyce menelepon dirinya dan meminta untuk supaya Marcus dipindahkan ke rumah sakit saja. Namun sang istri menolak permintaan ibu mertuanya itu. Joyce selalu mengenang masa-masa indahnya dengan Marcus ketika Marcus sedang melakukan pekerjaannya sebagai pembuat tato. Dan saat itu Joyce menjadi modelnya. Saat itulah gejala penyakit Marcus datang. Dengan tiba-tiba Marcus terjatuh di lantai dan merasakan sakit kepala yang tidak bisa dia tahan. Lalu kemudian teman-teman Marcus datang ke rumahnya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Walaupun Marcus belum sadar dari komanya, salah satu teman Joyce memberikan kejutan untuknya berupa handphone Marcus yang dulu pernah rusak dan kini handphone tersebut sudah bisa digunakan kembali. Cerita berpindah dengan seorang wanita yang cantik jelita bernama Astrid. Dia sedang memandangi foto Marcus di dalam handphone genggamnya. Dan tidak lama kemudian Astrid menjadikan foto Marcus tersebut untuk memuaskan emosi jiwanya. Cerita kembali sebelum Marcus tidak sadarkan diri. Joyce yang bekerja sebagai penyanyi kafe, saat itu dia sedang bernyanyi di depan suaminya. Di sana ada lelaki hidung belang memberikan tips untuknya. Lalu lelaki tersebut melecehkan Joyce di depan suaminya. Perbuatan tidak senonoh itu sontak menyulut emosi Marcus karena telah menyentuh istri kesayangannya. Perkelahian suaminya membuat Joyce khawatir dan menanyakan kepada suaminya bagaimana kalau itu membuat dia kehilangan nyawanya. Marcus pun mengatakan kalau dia rela mati untuk memperjuangkan istrinya. Lalu mereka berdua mengadu kasih sayang di sana. Kemudian kembali dengan Joyce yang sedang menjaga suaminya. Saat itu Joyce melihat ada wanita yang mengirim pesan ke handphone milik Marcus. Ternyata wanita itu adalah Astrid yang merindukan Marcus dan mengajaknya untuk bertemu. Lalu Joyce membalas pesan tersebut dengan meminta Astrid untuk datang ke rumahnya saja. Dengan semangat yang membara, Astrid bergegas pergi ke rumah Marcus untuk menemuinya. Setelah sampai di rumah Marcus, Astrid tidak mendapat sambutan hangat di sana. Astrid dibawa dengan kasar oleh saudara Joyce untuk bertemu dengan Marcus yang masih tidak sadarkan diri. Astrid pun baru mengetahui kalau Marcus lelaki idamannya itu sekarang sedang sakit sampai tidak sadarkan diri. Cerita masa lalu Marcus saat bertemu dengan Astrid, dia mengenal Marcus dengan mencari dirinya lewat sosial media. Marcus ini selain membuat tato ternyata mempunyai pekerjaan sampingan sebagai lelaki bayaran untuk wanita yang membutuhkannya. Astrid akan mengeluarkan uang berapapun untuk kepuasan dirinya. Saat itu Marcus sedang beruntung mendapat pelanggan secantik Astrid dan mereka pun memulai perang dingin itu di dalam mobil. Joyce yang sudah kelihatan lelah dengan keadaan suaminya karena uang yang tersimpan untuk biaya pengobatan suaminya sudah menipis. Karena merasa frustasi, Joyce rela melayani lelaki yang pernah melecehkannya untuk mendapatkan uang yang banyak demi kesembuhan suaminya itu. Joyce pun terlalu banyak minum dan membuat Joyce mabuk berat sampai membuat dirinya pingsan di pinggir jalan. Secara tidak sengaja Astrid menemukannya dan membawa Joyce pulang ke rumahnya. Dan setelah Joyce sadar, Astrid mengatakan kalau dia akan memenuhi janjinya kepada Marcus untuk menjaga Joyce istrinya. Astrid pun mengatakan lagi kalau selama ini dialah yang bertanggung jawab atas kesehatan suaminya. Karena Astrid ini lebih dulu mengetahui apa yang telah terjadi pada kesehatan Marcus. Tentu saja itu membuat Joyce seakan tidak percaya apa yang telah terjadi selama ini. Keesokan harinya, Joyce melihat Marcus meneteskan air mata. Dengan cepat Joyce meminta dokter untuk segera memeriksa keadaan suaminya itu. Dengan perasaan kecewa, Joyce mendengar hasil pemeriksaan dari dokter kalau Marcus belum menunjukkan peningkatan kesadarannya. Dan dokter pun meminta kepada Joyce untuk lebih bersabar dengan keadaan ini.
Lalu kemudian Joyce kembali dengan pekerjaannya bernyanyi di kafe itu. Saat lelaki hidung belang itu ingin kembali menikmati tubuhnya dengan jual mahal, Joyce langsung menolaknya mentah-mentah. Hal itu membuat lelaki tersebut kesal, dan lelaki itu memaksa Joyce untuk segera melayaninya. Astrid yang akan selalu menjaga Joyce mengetahui kejadian itu dan langsung menolong Astrid dari perbuatan lelaki hidung belang tersebut. Penderitaan Joyce seakan tidak berhenti datang pada dirinya. Perbuatan Joyce dengan lelaki hidung belang itu diketahui oleh ibu mertuanya, karena sebelumnya lelaki itu merekam saat dia sedang menikmati lapis legit milik Joyce. Tentu saja itu membuat hati ibu mertuanya terpukul dan mengatakan Joyce tidak pantas memanggilnya ibu. Dengan hati bersedih, lalu Joyce menemui Astrid untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Di sana Astrid menceritakan saat dia bersama suaminya, dan Astrid tidak sedikit pun berniat untuk merebut hati suaminya itu. Mereka berdua pun minum sampai membuat mereka setengah mabuk. Setelah itu Astrid terbawa suasana dan menjadikan Joyce sebagai pelampiasan emosi jiwanya. Di pagi harinya, secara mengejutkan Markus sudah mulai membuka matanya, dan Joyce segera memberikan kabar baik ini dengan Astrid. Astrid merasa senang dengan kabar baik ini dan dia membayangkan kalau mereka bertiga bisa bermain air bersama. Astrid pun menjadi penasaran dan segera pergi ke rumah Markus untuk melihat keadaannya. Sesampainya di sana, terlihat Markus sudah berada di lantai karena jatuh dari kursi rodanya. Astrid pun melihat ketulusan dan pengorbanan Joyce untuk kesehatan suaminya. Dan Astrid memutuskan untuk pergi menjauh dari kehidupan mereka berdua. Singkat cerita, Markus dibawa teman-temannya ke tempat di mana istrinya sering bernyanyi untuknya di tempat dia bekerja. Dan mereka pun merayakan kembalinya Markus di tempat itu, meski keadaan Markus belum sepenuhnya kembali seperti semula. Di penghujung film, Joyce menyanyikan sebuah lagu berisikan cerita pengorbanannya untuk kesehatan suaminya tercinta. Dan mereka pun bisa kembali bersama seperti dulu. Sekian cerita film dari Filipina yang berjudul Uhaw tahun 2024. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bye!